Saya buat konten ini dari 2018 dan di awal-awal saya sudah buat konten tentang job cowok yang ada di Hong Kong itu tidak ada, tapi banyak sekali perlawanan-perlawanan dari banyak-banyak orang, bahkan mereka menantang saya. Ada laki-laki dengan arogannya menantang saya, apapun mereka katakan, saya sempat screenshot dan setelah itu saya laporkan pada Mabes Polri, Mabes Markas Besar Polisi yang ada di Wan Chai. Dan beberapa hari berikutnya banyak sekali penangkapan di beberapa restoran dan mereka yang menantang saya. Sebenarnya saya tidak ingin melaporkan siapapun itu. Tapi kalau kalian menantang, namanya bunuh diri. Saya sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan bertempat tinggal di Hong Kong, saya hanya ingin mengingatkan kalian, jika kalian ada di Hong Kong dan sudah bekerja, time to, oteng to, opan ye, time to. Saya pura-pura tidak melihat, saya pura-pura tidak mendengar. Dan saya tidak ingin tahu apa urusan kalian. Tapi jika kalian merikut orang lain, plus nantang, saya akan main juga. Saya akan bermain juga di dalamnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalian bekerja di Hong Kong dengan cara yang tidak benar. Saya pura-pura nggak ngelihat. Saya pura-pura tidak mendengar. Bukan berarti saya bodoh. Sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti saya bodoh. Karena saya tidak ada kepentingan untuk menceritakan ini pada orang lain. Saya tidak ada kepentingan untuk mengatakan ini pada orang lain. Apakah kalian kira saya nggak ngelihat Facebook kalian pamer dengan cewekmu, dengan gayamu yang selangit, dengan caption-caption yang sangat-sangat kaya raya? Sangat mudah jadi orang kaya di Hong Kong. Yang penting jalan di mall besar, pakai tas branded, pakai baju branded, walaupun itu hasil dari mencuri. Mencuri, mencopet, mengapusi, dodol narkoba. Nyesep getih kuningnya wong liya. Apakah kalian kira saya nggak ngelihat? Saya ngelihat, Mbak. Jadi saya ngelihat, saya tahu. Cuman saya nggak mau ikut campur urusan kalian. Kalau saya melaporkan secara detail, kalian kira saya nggak tahu kos-kosan kalian? Kalian kira saya tuh nggak punya badan intelijen? Kalau saya mau, saya usut ini Mbak di HP saya. Kalau saya mau HP ini saya serahkan. Selagi kalian tidak mengganggu orang lain, selagi kalian masih baik-baik saja, dan orang-orang yang kalian tipu tidak lapor, kalian masih aman. Tapi sekali lagi saya ingatkan, apes tidak ada dalam kalender. Kalian mati-matian membenci saya. Kalian mati-matian menjatuhkan saya. Kalian mati-matian merasukin tubuh orang lain dengan cara mengatakan bahwa saya membongkar aib orang Hong Kong, membongkar aib TKW Hong Kong. Tuhan akan kasih jalan ke saya. Tuhan nggak akan biarkan saya jalan sendiri. Karena saya hanya ingin bilang berapa banyak orang yang ada di Indonesia saat itu menangis karena kalian tipu dengan job Hong Kong. Berapa orang tua rela menjual sepeda motornya? Berapa orang tua rela menjual sawahnya, tanahnya, wedusnya, sapinya? Hanya ingin anak laki-lakinya bisa bekerja di Hong Kong. Nyampe di Hong Kong engkau tipu. Dan anehnya, kalian yang menipu dan ditipu itu kong kali kong. Akhirnya merikut orang lain lagi, merikut orang lain lagi, dan merikut orang lain lagi. Paham maksud saya ya? Jadi ini saya ingin katakan pada kalian semua. Yang ada di Hong Kong saat ini, yang overstay, saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak membenci kalian. Hak kalian tidak mengakui Indonesia, hak kalian tidak ingin pulang Indonesia. Tapi menjadi hak saya saat kalian menyesap darah kuning, darah putih, saudara-saudara kalian yang dari Indonesia. Inilah yang saya katakan bangsat.
Kalian pura-pura menjadi orang suci, kalian pura-pura menjadi orang baik, lemah lembut. Tapi kalian menghisap darah saudara kalian. Apa bedanya kalian dengan lintah? Apa bedanya kalian dengan penjajahan zaman dahulu kala? Kalian tega menyerap darah saudara sendiri. Apa enggak bangsat itu? Apa enggak bangsat? Hah? Berapa kali saya mengingatkan kalian? Jangan pura-pura baik hanya untuk menyakiti negara sendiri. Kamu tidak mengakui Indonesia itu hak mutlak kamu. Tapi jangan merikut orang Indonesia untuk dijadikan sama dengan kamu. Dengan alasan mereka di Indonesia punya utang. Paham ya? Saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana. Apa yang ingin saya katakan? Jadi buat teman-teman, berhati-hatilah. Karena calo itu saudara kita sendiri. Calo itu keluarga kita sendiri. Bahkan mereka sudah tahu. Ya, bahkan mereka sudah tahu kalau mereka itu tertipu. Mereka sudah siap dengan konsekuensinya. Hah? Saya selalu berkata bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Saya tidak ingin tahu. Saya tidak ingin tahu apa yang terjadi di luar sana. Ini ada yang SMS lagi ya. Duh. Jadi buat teman-teman, saya cuma mengingatkan buat kalian yang saat ini hidup di luar, nggak usah macam-macam. Cari uang, fokus sama uangmu. Jangan katakan apapun itu. Dan bagaimanapun juga ya, bisa dipahami ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi.